Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Matteo merupakan pimpinan dari Menara Langit. Ia tahu benar bahwa manusia memiliki batasan dan sulit bagi manusia normal untuk menerobos sampai lingkaran ke-8 atau bahkan lingkaran ke-9 penyihir. Tentunya ia juga tahu bahwa Xavier dan juga Alexander tidak menggunakan cara yang biasa untuk mencapai posisinya. Oleh sebab itulah dengan beberapa penelitian, Matteo memiliki caranya sendiri, yaitu untuk menyerap lingkaran sihir orang lain. Tapi setelah beberapa percobaan, ia hanya bisa mencapai penyihir lingkaran ke-7. Hingga pada akhirnya takdir pun mempertemukannya kepada sosok Edwin Hector. Ya, bisa dibilang ia merupakan jenius di antara para jenius. Dari sanalah Matteo mulai menyusun rencananya, seperti menjadikan Edwin Hector murid, padahal ia hanyalah bahan makanan yang akan disantap saat waktunya tiba. Sebenarnya rencana Matteo tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, tapi karena serangan Roman Dimitri di Kekaisaran Valhalla, semuanya berjalan sedikit lebih cepat. Dan secara kebetulan Edwin Hector meminta bantuan Menara Langit. Lalu saat Matteo bertemu dengan Edwin, ia pun sadar bahwa muridnya kini telah matang dan siap untuk disantap dengan sihir hitam yang diajarkan oleh Alexander. Perlahan ia pun berusaha untuk mengendalikan pikiran Edwin Hector. Sekilas Edwin nampak hanya terbaring dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi sebenarnya di dalam pikiran Edwin Hector, ia tengah bertarung melawan kekuatan sihir hitam yang berusaha mengendalikan pikirannya. Apalagi perlahan sihirnya juga diserap oleh Matteo. Tapi untungnya segala hal yang diajarkan oleh Roman Dimitri sangatlah berguna. Perlahan Edwin berusaha melawan balik sihir hitam tersebut. Hingga beberapa saat setelahnya Matteo pun merasakan sesuatu yang salah. Dan benar saja, entah bagaimana Edwin Hector berhasil mendapatkan kembali kesadarannya. Tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah diduga oleh Matteo. Dan semua itu berkat teknik yang diajarkan oleh Roman Dimitri. Yang intinya untuk mengalahkan seseorang seperti Matteo hanya ada satu cara, memakan atau dimakan. Keduanya pun saling berusaha melahap satu sama lain. Tentu saja awalnya sangat sulit bagi Edwin bisa mengalahkan Matteo. Apalagi dari awal perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Tapi berkat keyakinan dan apa yang diajarkan oleh Roman, keajaiban pun mulai terjadi. Edwin Hector yang awalnya sedikit terpojok kini berada di ambang kemenangan. Ya, tentu saja teknik yang diajarkan oleh Baek Jong Hyuk sang Heavenly Demon tidak akan bisa dicerna oleh akal sehat. Dan kala itu Matteo pun sadar jika diteruskan ia bisa mati. Oleh sebab itulah dengan wajah memelas ia pun meminta maaf kepada Edwin dan bahkan bersedia menjadi anjingnya dan akan menuruti segala permintaannya. Tapi sayangnya Edwin tidak akan termakan oleh bujuk rayu tersebut. Hingga pada akhirnya Edwin pun berhasil menyerap seluruh energi sihir milik Matteo dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Di sisi lain, Butler merasa sesuatu yang janggal karena setelah sekian lama belum ada kabar dari tuannya, yaitu Edwin Hector. Butler pun berusaha untuk memasuki ruangan, tapi sayangnya Farde, anak buah Matteo, menghentikannya. Ia berkata
atas perintah masternya yaitu Tuan Mateo, tidak seorang pun diperbolehkan untuk masuk. Tapi setelah sebuah ledakan besar terjadi, Butler pun langsung menerobos masuk. Dan alangkah terkejutnya Butler karena melihat tuannya tengah tergeletak di atas lantai. Begitu juga dengan Faraday, ia nampak sangat terkejut karena tidak bisa melihat masternya. Dari sanalah ia berpikir, apakah penyerapannya gagal? Ya, Faraday mengetahui rahasia menara langit. Oleh sebab itulah Mateo memberikannya posisi penting, dan jika rencananya gagal, maka situasinya akan menjadi buruk. Oleh sebab itulah ia langsung berinisiatif untuk menyebarkan rumor kepada penyihir langit lainnya bahwa Pangeran Edwin Hector dan juga Butler bersekongkol dan membunuh pimpinan dari menara langit. Faraday pun bergegas untuk menyebarkan rumor tersebut. Tapi siapa sangka ia malah melihat beberapa penyihir langit tergeletak. Dan tepat di hadapannya ada seseorang yang tengah menunggu. Ya, ternyata itu adalah Edwin Hector. Dengan penuh amarah, ia pun berkata, Faraday, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak, kau akan mati. Tentu saja sulit bagi Faraday untuk mengungkapkan kebenaran. Apalagi perlahan beberapa penyihir menara langit lainnya mulai bermunculan. Dan karena bingung, akhirnya Faraday pun mulai memainkan kartunya. Pertama, ia berkata jika tidak mengetahui apapun. Lalu yang kedua, ia malah berbalik bertanya kepada Edwin, yaitu, bukankah seharusnya aku yang bertanya? Kenapa kau menjatuhkan beberapa penyihir langit? Lalu, di manakah pimpinan menara sihir langit berada? Dari pernyataan tersebut, perlahan Edwin pun mulai menyusun puzzle-puzzle yang ia temukan. Hingga pada akhirnya beberapa kesimpulan pun didapatkan. Tepat setelah mengetahui jika Tuan Menara Sihir Langit yaitu Mateo menghilang, Faraday pun menyimpulkan jika prosesi penyerapan pun gagal. Oleh sebab itulah ia harus mempengaruhi penyihir langit lainnya bahwa Edwin Hector dan Butler telah berkhianat. Tapi sayangnya semua rencana tersebut gagal. Memang awalnya sulit bagi Edwin untuk mengontrol kekuatan barunya. Oleh sebab itulah tepat setelah mengalahkan dan menyerap kekuatan sihir Mateo, Edwin pun tumbang dan bahkan tubuhnya kejang-kejang. Tapi perlahan ia sedikit demi sedikit berhasil menyerap kekuatan tersebut dan pada akhirnya berhasil mengendalikan sepenuhnya. Faraday yang tengah terpojok pun langsung memerintahkan beberapa penyihir langit untuk menyerang Edwin. Tapi sayangnya dengan sekejap orang-orang yang bersiap untuk menyerang Edwin malah mati tersengat listrik. Ya, itu adalah sihir yang digunakan oleh Edwin. Dan saking cepatnya sihir yang digunakan, Faraday pun akhirnya sadar alasan kenapa Mateo menghilang. Apalagi bisa dipastikan bahwa Edwin Hector yang awalnya penyihir lingkaran kelima kini tengah naik setidaknya menjadi penyihir lingkaran 6 atau lebih. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia tangani. Dan saat Edwin memerintahkan Butler untuk menangkapnya, ia hanya bisa pasrah. Tak lama kemudian, rombongan penyihir langit lainnya mulai bermunculan. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa beberapa penyihir langit mati? Lalu kenapa Pangeran Edwin menangkap Faraday? Dengan penuh percaya diri, Edwin Hector pun mulai menunjukkan gambaran apa yang tengah terjadi menggunakan sihir memori. Dan saat mengetahui faktanya, alangkah malu dan juga marahnya para
penyihir langit. Apalagi tak kala mereka mengetahui bahwa pimpinan mereka tak lain hanyalah anjing bagi kekaisaran Kronos. Mereka nampak sangat hancur. Tapi kala itu Edwin berkata, "Tenang saja, aku akan memandu kalian untuk menempuh jalan yang baru." Dengan itu, variabel tak terduga pun mulai terjadi yang bahkan tidak masuk dalam rencana Roman Dimitri. Berpindah ke sisi lain, tepatnya di perbatasan Umberto. Berbeda dengan Hector yang tengah mendapatkan momentum, pasukan yang dipimpin oleh Drake Calderon benar-benar berada di ambang kehancuran. Medan pertempuran tengah berubah menjadi neraka. Sulit bagi pasukan Umberto untuk bisa bertahan lebih lama. Padahal Drake Calderon tengah mendapatkan harapan baru tak kalah mengikuti Roman Dimitri. Tapi siapa sangka invasi dan juga pergerakan Kronos lebih cepat daripada yang diharapkan. Tidak ada bala bantuan yang bisa mereka andalkan karena terjadi kerusuhan di wilayah tanpa hukum. Oleh sebab itulah Drake Calderon meminta bawahannya untuk meminta bantuan Dimitri, karena jika tidak bisa dipastikan pasukan mereka akan hancur. Tapi sayangnya beberapa saat kemudian ia pun mendapatkan kabar buruk karena ternyata tidak hanya Umberto, bahkan Dimitri juga tengah mempersiapkan pertarungan melawan Kronos. Kali ini kita berpindah ke kerajaan Dimitri. Berbeda dengan invasi Kronos sebelumnya, kali ini Dimitri tengah siap. Hilangnya ribuan nyawa dan juga kematian Henderson membuat setiap orang lebih mempersiapkan dirinya. Kali ini yang memimpin di gerbang pertahanan adalah Komandan Jonathan. Tentu saja ia tengah mempersiapkan segalanya. Tapi ada satu permasalahan, yaitu Ares. Karena alasan yang tidak masuk akal, ia memilih untuk tinggal di Dimitri. Padahal seharusnya ia mengikuti Roman untuk menginvasi Valhalla. Tapi ia beralasan kelelahan setelah mengalahkan peringkat 1 Valhalla. Oleh sebab itulah ia lebih memilih untuk tinggal di Dimitri. Tapi anehnya Ares tidak berada pada posisinya sebagai komandan. Jonathan menentukan di mana dan apa yang harus dilakukan setiap orang. Ares yang seharusnya berada di bagian kanan malah berada di dekat gerbang. Tentu saja itu membuat Jonathan curiga. Apalagi sebelumnya Lukas memberikan nasihat kepada Jonathan yang intinya ia harus berhati-hati karena mungkin saja ternyata Ares adalah variabel tak terduga yang akan menghancurkan Dimitri. Kini keduanya pun saling bertatapan satu sama lain dengan penuh curiga. Dan apakah Ares adalah pengkhianat? Mari kita bahas di video selanjutnya. Itu saja dulu untuk kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye. Oh ya, mulai setelah video ini tayang, mudah-mudahan jadwal upload Mimin akan seperti biasa lagi.